Halo semuanya, selamat datang di my channel Arman VIP7. Ya, pastinya kalian akan bertanya-tanya, kenapa saya rapi seperti ini? Pastinya kalian sudah melihat thumbnail dan juga judul video ini. Ya, About Dita. Ya, saya harus memantaskan diri walaupun hanya membawakan berita tentang Dita. Namun karena saya menghormati Dita sebagai keturunan bangsawan, ya saya harus rapi dong. Ya, siapa tahu aja keluarga Karang menonton video ini ya kan? Hah? Ampun Doro. Nah guys, akhirnya video About Dita ini saya tayangkan. Harusnya video ini saya tayangkan di tanggal 25 Desember kemarin, bertepatan dengan hari ulang tahunnya Dita Karang. Di video tersebut banyak sekali kejanggalan, kesalahan, salah informasi, dan yang seharusnya tidak saya tampilkan, saya tampilkan. Maka dari itu, saya memutuskan untuk kembali mengkoreksi dan kembali merevisinya. Dan saya juga berterima kasih kepada kalian kemarin yang memberikan masukan kepada saya di komunitas YouTube. Dan kalian mengatakan kepada saya, ini adalah Ratu Dita. Jadi jangan sembarangan membahas tentang Dita Bang. Jangan sampai ada yang tersinggung, bla bla dan bla bla. Dan juga yang DM saya secara pribadi. Thank you so much. Dan tada, akhirnya video ini saya tayangkan hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa kalian juga sudah mengetahui tentang Dita. Tetapi alangkah lebih baiknya, saya akan merangkum Dita kecil sampai dia sukses menjadi idol hari ini. Ya, mengumpul data-data ini tidaklah mudah. Saya perlu mengkoreksi sana-sini, terus juga mencari informasinya di sana-sini. Ya, perlu waktu lah ya. Untuk itulah saya minta kalian untuk mendukung juga video saya ini, mendukung channel saya ini, dan pastinya berdampak juga buat promosi saya untuk Secret Number. Yang perlu kalian ketahui di video About Dita ini, saya akan membahas tentang 1. Siapa itu Dita? 2. Keluarga Dita. 3. Tanggapan teman dekat Dita, teman sekolah sekaligus teman grupnya waktu itu ya di sekolah. 4. Akhirnya dia menjadi idol hari ini. Saya akan mengupasnya dengan bukti-bukti dan data-data yang ada. Tidak hanya ucapan saya, nanti kalian juga akan saya suguhkan dengan videonya langsung. Video bukti, ya, baik itu rumah Dita, teman Dita, orang-orang yang mengatakan dan orang-orang yang pernah ke sana. Nah, siapa itu Dita? Dita adalah seorang dara cantik berketurunan Jogja dan juga Bali yang lahir pada tanggal 25 Desember 1996. Dan orang tuanya itu mulai memberikan dia les atau kursus sedini mungkin. Bayangin itu, ya. Nanti saya akan kasihkan video lengkapnya, pernyataan seseorang mengenai apakah Dita memang les kursus waktu saat dia masih kecil. Apakah Dita hanya leha-leha atau main-main saja ketika masih kanak-kanak. Nanti kalian akan mengetahui jawabannya. Oke? Jadi tunggu video ini sampai akhir. Sedangkan untuk kedua orang tuanya, Dita memiliki seorang ayah yang bernama Chandra Karang dan seorang ibu yang bernama Mega Puspa Arifin. Nah, nama inilah yang tersemat juga pada nama Dita. Lalu kakak Dita yang bernama Kirana Karang. Lalu, bagaimana dengan nama depan anak Agung Ayu tersebut? Ya, ternyata anak Agung Ayu itu adalah nama leluhur, nama silsilah keluarga kerajaan Bali. Berarti Dita adalah keturunan Raja Bali. Masih ada darah biru lah ya. Sama seperti saya juga darah tinggi. Maaf Doro. Saya berani mengatakan iya dan kalian juga pasti berani mengatakan iya. Karena saya akan menampilkan pernyataan iya dari Dita mengenai nama dia tersebut dan dia keturunan raja atau keturunan bangsawan. Bahasa Koreanya itu Sangwon Dita. Oh seorang. Kan kalau di drama Korea kan kayak gitu kan. Mama. Ampun Doro. Pernyataan ini adalah Dita yang mengiyakannya. saya akan tampilkan videonya. 눈에 띄는 질문 몇 가지를 이제 뽑아왔는데 멤버들 궁금하신가요? 네, 너무 궁금합니다. 해외 팬들이 다 보내주신 거잖아요. 네, 그렇죠. 네, 그럼 제가 먼저 한번 읽어볼게요. 좋습니다. 네, 나는 인도네시아 언론에서 디타가 발리의 고귀한 아이라는 것을 읽었습니다. 그 정보가 맞습니까? 야, 이거 너무 어려운 단어가 있는데 너무 디타는 어려운데요? 단어 자체도 좀 너무 어려울 것 같은데 고귀하다. 디타가 인도네시아에서 오신 거 맞아요? 네. 네. 그러면은 태어나신 것도 거기서 태어나셨고 아마도 멤버도 모르는데 네. 뭐지? 그거 설명하는 게 좀 어려운데 그 아나아궁 아유라는 그러니까 왕족 같은 와우. 그거를 표시하는 이름. 이름이 써있어요.
왕족이에요? 뭐 그런 느낌? 이거 조금 다는 거 어려워요. Oke, jelas ya, Dita Karang adalah seorang anak keturunan bangsawan. Dan sekarang saya akan membahas tentang rumah mewah Dita dan usaha orang tua Dita. Wow. Tante, apakah masih berlaku membawa martabak? Bundaro. Ya, tentunya informasi tentang rumah mewah Dita ini saya tidak bisa secara implisit menunjukkannya kepada kalian. Hanya postingan-postingan yang sudah bisa kita temukan yang bisa kita tampilkan. Nah, untuk rumah mewah Dita Karang ini, kenapa saya tahu, dan teman-teman juga saya yakin sudah ada yang tahu, bahwa Kirana Karang sering membagikan aktivitas kesehariannya di teras rumahnya tersebut, atau di belakang rumahnya tersebut. Mulai dari berenang, berjemur, baca buku, atau sekedar ngopi. Dan juga dia sering melakukan aktivitas meeting bersama tim kerjanya. Dan dia juga biasanya berkumpul bersama teman-temannya di sana. Sementara itu, rumah mereka ini tampak semuanya itu serba putih. Nah, kalau putih kan berarti ya orangnya bersih ya. Pasti. Apalagi kan, ya cewek tau lah ya. Pasti bersih, Dita rapi, tertata. Ya, sudah ketahuan lah ya karakternya. Dan suasana rumahnya seperti apa. Jadi penasaran saya mau masuk rumah Dita. Apakah ada kesempatan untuk saya membawa martabak, Tante? Ampun Doro. Dan rumah Dita ini juga tidak terlepas dari unsur kayu yang estetik. Dan perabotan rumah tangga atau perabotan rumah unik dan estetik. Iyalah, dari bangsawan, pasti gelasnya estetik, piringnya estetik, cantik. Pasti penuh dengan ukiran, pasti gucinya penuh dengan ukiran, pasti hiasannya tempayan gede, mahal, bla bla dan sebagainya. Apakah ada kesempatan saya untuk masuk di rumah itu, Tante? Ampun, Tante. Ampun, Doro. Berarti rumah Dita ini seperti memadukan gaya tradisional dan juga modern. Nggak kebayang ya saya. Dari tadi saya itu kalau lihat gambarnya kayak bagaimana ya suasana kalau saya misalnya diundang Dita, datang ke rumahnya, dia bilang, mampir aja, nggak apa-apa, nginap aja. Wow. Ampun Tante, ampun Doro, tidak ada bermaksud. Nah, kalau melihat dari rumah mereka ini ya, dari looknya, dari tampilannya, ya tak heran lah kalau misalnya teman-teman Kirana Karang, Dita Karang, itu betah main di rumah. Ya, betah lah. Siapa yang nggak betah main di rumah? Halaman depannya luas, belakangnya luas, ada kolam renangnya, estetik pula, banyak makanan. Tante, apakah saya masih bisa? Ampun Tante, ampun Doro. Ya, kolam renangnya aja besar gitu ya, di belakang rumah, pohon banyak, rimbun. Mana ada, jarang loh rumah mewah, di belakangnya ada kolam renang, terus pohon-pohonnya rimbun. Itu jarang. Ya karena di Jogja, rumah mewah di Jogja, terus juga ya orang tua Dita juga adalah pegiat seni, terutama mamanya Dita adalah orang seni kreatif. Ya, tahu sendiri lah ya rumahnya seperti apa. Kolam renangnya aja tadi modelnya kayak gitu. Yang pasti ya, yang main ke rumah Dita ini tuh pasti teman-teman sekolahnya Dita, teman-teman sekolahnya Kirana Karang. Ya, kalian juga pasti pernah kan dengar Dita mengatakan bahwa apa sih kegiatan Dita itu kalau di rumah? Ya kalau di rumah katanya kita sering makan-makan, masak-masak, ngerujak bareng-bareng temennya. Ya udah, ngabisin waktu bersama-sama di rumah. Kalau nggak salah itu pernyataan dia waktu interview dengan Jack Hansol di KBS Indonesia setahun yang lalu. Nah, lalu bagaimana dengan teman-temannya di Secret Number? Apakah tidak ingin pergi ke rumah Dita? Apakah ada pernyataan-pernyataan khusus mereka untuk pergi ke rumah Dita? Nah, ternyata teman-temannya ini juga ingin sekali ke rumah Dita. Ingin berlibur. Nanti kalau misalnya ada jadwal libur, mereka ingin menyempatkan diri untuk bermain ke rumah Dita. Nginap lah ya pasti. Ini saya akan tampilkan video dari salah satu temannya Dita, yaitu Lea, mengatakan bahwa, wah, rumah Dita itu bagus, saya pengen kesana kalau ada jadwal liburan. Ini dia video selengkapnya. 저 다음에 휴가 받으면 디타한테 꼭 같이 가자고 인도네시아. 제가 자연 좋아하는데 너무 예쁜 거예요. 그쵸. 디타 집도 진짜 예쁘거든요. 사진도 많이 봤는데 너무 꼭 다음에 같이 가겠습니다. Nah, walaupun ya, seandainya pun teman-temannya itu adalah anak-anak orang kaya juga, namun di Korea dan Jepang, mungkin saja mereka tidak memiliki nuansa rumah seperti di kota pedesaan Yogyakarta, Indonesia, atau Bali.
Di belakangnya ada kolam renang dengan halaman besar juga. Terus ada pohon kelapa, ada pohon yang rindang. Ya itu jarang ya saya lihat. Mungkin ya orang-orang kaya elit mungkin yang ada di Korea atau Jepang. Karena rata-rata rumah mereka itu di perkotaan besar. Karena rata-rata rumah seperti di negara maju itu adalah rumah di tengah kota, mewah, akan tetapi ya tidak ada pepohonan, tidak rindang, tidak asri, seperti halnya rumah-rumah mewah orang yang ada di Bali, di Jogja. Pasti beda. Nah, ini adalah info yang menarik juga buat kalian. Bahkan artis sekelas Dian Sastro pun itu pernah menginap di rumahnya di Takarang. Bayangkan. Kala itu dia sering mengunjungi Jogja karena lantaran syutingnya berminggu-minggu dan juga berbulan-bulan di Jogja. Ya, lalu menginaplah di sana. Saya juga sempat menginap di sana. Ampun tante, ampun Doro. Nah, untuk mempertegas pernyataan saya tadi, saya akan menampilkan video Dian Sastro sendiri yang mengatakan hal tersebut. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu Dian Sastro itu adalah aktris ternama Indonesia. Ya mungkin Dian Sastro itu saya mengidolakan juga, saya sempat nonton film-filmnya Dian Sastro. Tapi Dian Sastro ini aktris yang berbakat, cantik, multi talent. Ya, begitulah. Ini dia videonya. Aku mau share dulu nih, sebenarnya kemarin sempat ada beberapa pertanyaan juga ya, Dit ya, kalian kenal dari mana sih? Mungkin kayak 2 tahun lalu ya, Dit ya. Aku sama Dita tuh ketemu di New York, dan nggak banyak orang yang tahu sebenarnya aku kenal Dita tuh dari kecil. Dita masih kecil banget. Ini aku cerita dulu ya, Dit ya. Kamu tolong silahkan nambahin kalau misalnya ini. Jadi sebagai pembuka nih aku mau cerita dulu sebenarnya gimana sih aku tuh bisa kenal sama Dita. Jadi dulu waktu aku tahun 2008 apa 2007 gitu, aku kan syuting film Drupadi teman-teman di Jogja. Dan kalau di Jogja itu adalah kampung halamannya Dita dan ibunya Dita, keluarganya Dita, dan juga kampung halamannya manajer aku, yaitu Mas Wisnu. Nah, Mas Wisnu ini adalah teman baik dengan ibunya Dita dan juga tantenya Dita, Mbak Aida, Mbak Mega, gitu, Mas Chandra. Terus habis itu pas aku syuting di Jogja, biasanya buat film 3 Doa 3 Cinta, terus Drupadi, aku tuh pasti numpang di rumahnya Mbak Aida atau Mbak Mega Karang. Dan pas lagi Drupadi tuh kalau nggak salah dulu tuh prosesnya lumayan agak panjang. Aku sempat harus nginep beberapa minggu di Jogja untuk apa ya, belajar nari di padepokannya Pak Bagong. Terus habis itu salah satu penginapan yang aku tuju adalah rumahnya Mbak Mega, which is rumahnya Dita. Jadi aku sempat jadi ini ya, jadi kayak anak kos gitu di rumahnya Dita beberapa minggu. Bener-bener pagi, jadi sarapan kucuk gitu, sarapan sama keluarga mereka. Dulu Dita masih SMP di depan. Aku lari-lari ke sekeliling rumah ya, Dit ya. Pagi-pagi kamu berangkat sekolah tuh masih balet-balet gitu ya, Dit ya. Aku nunggu kamu pulang sekolah gitu. Jadi Dita waktu itu SMP ya? SMP apa SD sih, Dit? 2007 aku SD. SD? Astaga, teman-teman aku Aku pernah SD juga. Jadi dulu aku ngeliat Dita tuh kayak, aduh nih anak manis sekali. Kerjaannya dia balet, dia dulu balerina yang disiplin sekali. Tiap hari ada les balet dan les nari apa aja sih waktu itu kamu, Dit? Macam-macam kan? Ballroom. Sempet juga kan, aku sempet kayak nari Bali juga gitu kan. Nari Bali juga, iyalah kamu pasti harus nari Bali tuh wajib kan kalau keluarga kamu. Iya. Jadi teman-teman, ini anak memang dari SD adalah anak yang lesnya tuh berjibun. Mungkin kalau kamu lesnya 1 atau 2, kalau Dita tuh dari Senin sampai Sabtu atau sampai Minggu masih ada lesnya. Jadi aku justru yang di umur 20 berapa ya waktu itu, aku umurnya 22, 23, aku baru mulai belajar nari Jawa. Aku merasa ciut dan minder sama yang namanya Dita ini. Karena dia dari kecil dia udah disiplin nari dan segala macam. Jadi kayak menari itu udah sesuatu yang di luar kepalanya dia. Nah guys, perlu kalian ketahui bahwa video live ini dibuat untuk menginformasikan, untuk menjawab pernyataan-pernyataan pada saat itu. Khususnya, banyak orang yang menanyakan tentang privilege Dita. Katanya waktu itu Dita dipilih karena K-pop itu di Indonesia sangat marak. Jadi wajar kalau Dita dipilih. Nah, ada juga yang saat itu bilang karena Dita ini adalah anak orang kaya, maka wajar dia diloloskan dalam audisi lalu menjadi seorang idol. Ya intinya dalam tanda kutip bayar gitu ya. Enak aja bayar. Untuk itulah Dian Sastro akhirnya membuatkan video live dengan Dita. Jadi tidak segampang itu ya. Oke?
Nah, sekarang adalah bisnis kedua orang tua Dita. Orang tua Dita bukanlah orang tua sembarangan. Lantaran selain mereka adalah keturunan bangsawan, ayah dan juga ibu Dita ini memiliki usaha. Nah, tentang tegel kunci.